Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh seorang hamba menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayuhat thalabah wal musyahidun al-kiram, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Salah satu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah kita bisa berkumpul di tempat ini mendengarkan sebuah tausiah, sebuah nasihat, sebuah ilmu, yang ilmu itu semoga bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini bukan sekedar menciptakan dan dibiarkan begitu saja. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita di muka bumi, Allah memberikan tugas yang sangat agung kepada kita. Apa itu? Yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan salah satu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat mulia, yaitu adalah salat. Salat adalah ibadah yang sangat utama sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling mulia? Qal, "As-salatu fi waqtiha." Summa ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Qal, "Birrul walidain." Summa ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan bahwa salat lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Beliau menyebut terlebih dahulu salat dibandingkan berjihad di jalan Allah. Artinya salat itu lebih utama daripada berbakti dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang melalaikan salatnya, meremehkan salatnya. Yang penting kan aku salat. Dia mengatakan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailul lil musallin." Celaka buat orang yang salat. Orang yang salat saja celaka. Wailul lil musallin. Kenapa bisa mereka celaka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Karena dia salatnya itu lalai. Dia meremehkan salatnya. Padahal salat itu adalah amalan yang pertama kali yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab di hari kiamat kelak. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan itu akan ditanya oleh Allah. Dikemanakan sedekah kita? Amalan umrah kita, haji kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita dan amalan-amalan yang lainnya dan muamalah yang lainnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah as-shalah, salat kita. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanfa'u malu wala banun." La yanfa'u malu wala banun. Harta yang kita tumpuk-tumpuk di dunia ketika kita hidup di muka bumi
tatkala di hari kiamat tidak ada manfaat sama sekali. Tidak bisa menolongnya sama sekali. Anak yang dibangga-banggakan tidak bisa menolongnya. Tidak bisa menolong ketika dia di hari kiamat kelak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadis. Beliau mengabarkan bahwasanya amalan salat ini adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali, amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, as-shalah, salat kita. Ini pentingnya kita untuk memperhatikan salat kita. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala berbunyi, bersegeralah, datangilah, lakukanlah salat. Bahkan salat ini adalah amalan yang dijadikan sebagai pertimbangan terhadap amalan yang lainnya. Ketika salat kita baik, maka amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Ketika salat kita itu buruk, rusak, maka amalan yang lainnya pun akan menjadi rusak. Artinya salat itu menjadi patokan terhadap amalan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat sa'iru amali." Kalau salatnya itu bagus, kalau salatnya itu baik, maka amalan yang lainnya pun akan menjadi baik. Fa idza fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya itu rusak, maka seluruh amalannya pun akan menjadi rusak. Semuanya akan rusak. Bagaimana itu bisa? Ketahuilah bahwasanya salat ini adalah amalan yang sangat agung. Amalan yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala rusak, maka hubungan kita terhadap orang lain pun akan menjadi rusak. Oleh karena itu, perbaikilah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah salat kita. Apakah salat yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah salat yang kita lakukan ini sudah betul? Jangan sampai kita salat sembarang salat. Yang penting saya salat. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Bukan seperti itu. Kita seharusnya ketika beramal soleh, hendaknya beramal soleh itu dengan maksimal. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Dan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini Allah perintahkan kepada kita. Dan ibadah yang paling utama yaitu tadi, salat kita. Dan salat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat, kata Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya. Salat itu bisa mencegah dari yang keji-keji. Wal munkar, bisa mencegah daripada perbuatan yang munkar. Banyak orang salat di luar sana yang salatnya itu sama sekali tidak memberikan efek kepada dirinya. Padahal salat bisa mencegah kemungkaran dan kekejian pada dirinya. Apa penyebabnya? Ketahuilah, penyebab utama karena dia tidak mendapatkan keutamaan itu dikarenakan dia tidak memperhatikan salatnya. Dia melakukan salat hanya sembarang-sembarang salat. Yang penting salat. Yang ia gunakan yang penting salat. Padahal salat itu sangat penting sekali. Padahal salat itu adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat thalabah wal musyahidun al-kiram, para santri dan para permesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita itu bisa menjadi baik? Perlu kita mengetahui bagaimana salat kita itu bisa menjadi bagus. Maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan salat. Bukan hanya salat, bahkan semua amal ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ketika kita sholat ingin dilihat orang, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ketika kita sholat lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, maka kita akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah Rasulullah agar kita ketika melakukan salat hendaknya melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat itu adalah ketenangan. Beliau pernah mengatakan kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami dengan salat. Artinya salat itu bisa menjadikan seseorang tenang, menjadikan seseorang hatinya tentram, tidak gelisah, tidak galau, tidak gundah. Itulah obat daripada kegalauan, kegundahan, dan kegelisahan. Salat, hamparkan sajadahmu. Salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar permasalahan semua kelar, semuanya selesai. Apa yang tidak mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah cukup mengatakan kun fayakun. Allah cukup mengatakan jadilah, maka semua itu akan jadi. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan salat kita, niat kita ketika salat, kemudian perbuatan ketika salat, seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri Ana pribadi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.